warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه ثم خصوصا لصاحب الكتاب وعلى هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat-Nya berupa nikmat iman, Islam, kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kajian rutinan kita sebagaimana biasanya. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat daripada beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada malam yang berbahagia ini berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu berkenaan dengan keyakinan sebahagian orang yang meyakini Allah itu bersemayam di atas arasy. Apakah benar Allah bersemayam di atas arasy? Kalau seandainya itu tidak benar, maka bagaimana pendapat ulama yang membantah keyakinan seperti ini? Itu insyaallah akan kita bahas pada malam ini. Kenapa materi ini saya angkat? Kenapa materi ini ingin saya bahas pada majelis yang mulia ini? Sebab ini berkaitan dengan masalah aqidah, berkaitan dengan masalah keyakinan seorang beriman. Dan itu sangat penting sekali untuk dipahami. Sebab kenapa? Sebab ketika seseorang memiliki keyakinan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun dia termasuk orang yang rajin berbuat baik, termasuk orang yang rajin beribadah, segala macam kebaikan dia kerjakan, tetapi ternyata keyakinannya terhadap Allah Ta'ala, keyakinannya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala keliru, maka tetap dia digolongkan kepada min ahlin nar wa huwa khalidina fiha.
Orang yang keyakinannya salah terhadap Allah Ta'ala, bagaimanapun baiknya dia, bagaimanapun taatnya dia, bagaimanapun banyaknya ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena keyakinannya keliru, maka dia tetap digolongkan kepada penduduk neraka dan dia kekal di dalam neraka tersebut. Sebaliknya, ketika ada seorang hamba Allah yang keyakinannya mengenai Allah Ta'ala tidak keliru, keyakinannya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bagaimanapun bejatnya dia, bagaimanapun buruknya dia, segala macam maksiat yang dia lakukan, itu selalu semua dia lakukan. Zinanya, judinya, mencurinya, semua kemaksiatan dia lakukan. Tetapi ternyata keyakinan dia tentang Allah Ta'ala tidak keliru, tidak salah, maka dia tetap digolongkan min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimanapun bejatnya seorang beriman, tetapi ketika keyakinannya tentang Allah Ta'ala itu benar, tidak keliru, maka dia tetap digolongkan min ahlil jannah. Tinggal kita serahkan kepada kebijaksanaan Allah. Ada di antara hambanya yang langsung dibebaskan oleh Allah Ta'ala, langsung diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ada sebahagian hamba Allah yang disiksa terlebih dahulu di dalam api neraka beberapa waktu, sehingga akhirnya setelah disiksa di dalam api neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah. Orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka. Tetapi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar selain daripada berbuat syirik, selain daripada berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tetap digolongkan min ahlil jannah. Seburuk apapun dia, sebejat apapun dia, tetap dia digolongkan kepada min ahlil jannah. Maka ini perlu kita perhatikan, bagaimana keyakinan yang benar kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah meyakini Allah itu bersemayam di atas arasy merupakan keyakinan yang benar atau termasuk keyakinan yang keliru? Itu insyaallah akan kita bahas pada malam ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apakah benar Allah itu bersemayam di atas arasy? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa salah satu sifat wajib bagi Allah Ta'ala, Allah itu bersifat qidam. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Wajib kita mengimani Allah itu bersifat qidam. Allah wajib memiliki satu sifat yang namanya sifat qidam. Apa yang dimaksud dengan sifat qidam? Maka ulama kita menjelaskan, yang dimaksud dengan sifat qidam adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la awwala lahu. Allah itu tidak memiliki awal. Allah itu tidak memiliki permulaan. Adanya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Itu yang dimaksud dengan sifat qidam. Wujudnya Allah, keberadaannya Allah tidak diawali dengan ketiadaan kemudian menjadi ada. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Adanya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Apa dalil Al-Qur'annya bahwa Allah itu bersifat qidam? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal, tidak memiliki awal, dan dialah yang akhir, tidak memiliki ujung. Itu dalil Al-Qur'annya.
Kemudian apalagi dalil Al-Qur'annya tentang sifat qidamnya Allah Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini dalil Al-Qur'an bahwa Allah itu bersifat qidam. Jadi dalil itu ada dua. Ada dalil naqli yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Ada dalil akli. Dalil akli itu dalil secara akal, secara logika. Dalil naklinya sudah kita sampaikan, bahwasanya Allah itu bersifat qidam. Dalilnya huwal awwalu wal akhiru, lam yalid wa lam yulad. Itu dalil nakli Allah bersifat qidam. Adanya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Adapun dalil aklinya, dalil akli, dalil secara logika. Apa dalil bukti Allah itu bersifat qidam? Apa dalil Allah itu dahulunya tidak diawali dengan ketiadaan? Maka dalil secara logikanya, kalaulah Allah itu diawali dengan ketiadaan, dahulu dia tiada, kemudian menjadi ada. Kalaulah Allah seperti itu, maka Allah akan membutuhkan kepada yang namanya muhdis. Muhdis itu pencipta. Sebagaimana kita ini dahulunya belum ada, kemudian sekarang menjadi ada. Berarti keberadaan kita diawali dengan ketiadaan. Sebelum orang tua kita menikah, kita belum ada, statusnya belum ada. Ketika orang tua kita menikah, maka lahirlah kita, status kita menjadi ada. Berarti keberadaan kita diawali dengan ketiadaan. Nah, kalau seandainya Allah juga seperti itu, dahulu dia belum ada, kemudian menjadi ada, maka dia juga akan membutuhkan yang namanya muhdis. Muhdis itu adalah pencipta. Seperti kita butuh kepada pencipta yang mengadakan kita. Maka begitu juga kalau seandainya Allah itu dahulu belum ada, kemudian menjadi ada, Allah butuh kepada pencipta. Nah, pencipta Allah ini juga butuh kepada muhdis yang lain. Allah butuh kepada muhdis. Muhdis Allah butuh kepada muhdis yang lain. Muhdisnya ini butuh kepada muhdis yang lain. Terus tidak ada akhir. Itu namanya konsep tasalsul. Berjaring, berantai tanpa ada akhirnya. Itu namanya konsep tasalsul. Dan konsep seperti ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Ada juga konsep daur namanya. Allah butuh kepada muhdis A. Muhdis A butuh kepada muhdis B. Muhdis B butuh kepada Allah, balik kepada Allah Ta'ala. Ini namanya konsep daur. Konsep daur. Kalau dia tidak ada ujungnya, itu namanya konsep tasalsul. Tapi kalau seandainya berbalik kepada Allah Ta'ala, itu namanya konsep daur. Nah, konsep tasalsul ini, konsep tasalsul dan konsep daur itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Sehingga nyatalah Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau Allah diawali dengan ketiadaan kemudian menjadi ada, Allah butuh kepada pencipta. Pencipta Allah butuh lagi kepada pencipta. Penciptanya butuh lagi kepada pencipta. Terus tidak ada akhir. Itu namanya konsep tasalsul. Maka dari sini ada dalil naklinya, ada dalil aklinya, maka wajiblah kita mengimani Allah itu bersifat qidam. Zat yang wujudnya tidak diawali dengan ketiadaan. Nah, lawan daripada sifat qidam adalah sifat hudus. Kalau sesuatu yang dahulunya tidak diawali dengan ketiadaan, itu bersifat qidam. Sedangkan lawannya, segala sesuatu yang diawali dengan ketiadaan, itu bersifat hudus. Jadi lawan daripada sifat qidam adalah bersifat hudus. Nah, semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua bersifat hudus. Manusianya bersifat hudus,
jinnya bersifat hudus, malaikatnya bersifat hudus, arasnya bersifat hudus, kemudian langitnya bersifat hudus, buminya bersifat hudus. Semua selain daripada Allah Ta'ala itu bersifat hudus. Apa maksudnya? Yaitu sesuatu yang dahulunya belum ada, kemudian dia menjadi ada karena diadakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini kita sepakati dulu, semua itu selain Allah Ta'ala dahulunya tidak ada, kemudian dia menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sesuatu yang bersifat hudus. Maka dari sini ternafikanlah keyakinan orang yang meyakini Allah bersemayam atau Allah duduk di atas arasy. Kenapa ternafikan? Karena yang namanya arasy itu bersifat hudus. Arasy itu dahulunya belum ada, kemudian dia menjadi ada sekarang karena diadakan Allah. Kalau seandainya Allah itu dikatakan berada di atas arasy, di mana Allah sebelum menciptakan arasy tersebut? Takkan mungkin Allah berada pada satu tempat, kemudian menciptakan arasy, lalu Allah melompat ke atas arasy. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Perpindahan tempat dan perubahan itu adalah sifatnya makhluk. Jadi berpindah-pindah itu adalah sifat makhluk, berubah-ubah itu adalah sifatnya makhluk. Tidak layak sifat ini disematkan kepada Allah Ta'ala. Saya makhluk, saya bisa berpindah tempat, dari sini bisa keluar, dari dalam masjid bisa keluar masjid, berpindah tempat, karena itu memang sifat makhluk. Saya juga bisa berubah-ubah. Dahulu badan saya kecil, ketika masih bayi badannya kecil, semakin lama semakin dewasa semakin besar, terjadi perubahan. Karena memang saya adalah makhluk yang memiliki sifat perubahan. Nah, sifat berpindah-pindah ini dan sifat berubah-ubah ini tidak layak disematkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana keadaan Allah sebelum menciptakan tempat, maka begitulah keadaan Allah setelah menciptakan tempat. Tidak mungkin Allah berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, karena berpindah-pindah itu adalah sifatnya makhluk. Maka harus kita pahami tentang qidam dan hudus. Kalau sudah dipahami ini, maka secara logika sudah ternafikan Allah itu bersemayam di atas arasy. Arasy bersifat baharu, dahulu dia belum ada, kemudian dia menjadi ada karena diadakan Allah. Kalau Allah itu dikatakan berada di atas arasy, di mana Allah itu sebelum menciptakan arasy? Tidak akan mungkin dia berada pada satu tempat, kemudian menciptakan arasy, lalu Allah berpindah naik ke atas arasy. Itu adalah sifat makhluk, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Mereka biasanya mempropagandakan, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pendapat ulama salaf. Nah, kira-kira ulama salaf siapa yang mereka pegang? Kita sudah jelas. Di antaranya ulama salaf itu adalah ulama-ulama yang hidup di tahun 300 Hijriah ke bawah, yaitu 4 madhab, imam 4 madhab. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Hambali. Ini adalah ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama yang hidup pada tahun 300 Hijriah ke bawah. Sedangkan ulama mereka, Muhammad bin Abdul Wahhab, itu lahirnya tahun 1000 Hijriah. Kalau seandainya mereka mengatakan ikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ulama salaf, tetapi yang ditampilkan Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mereka dusta. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan ulama salaf, tetapi ulama qalab, hidupnya di atas 300 Hijriah.
dari sini saja mereka sudah berdusta. Maka ucapan mereka ikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ulama salaf, itu hanya propaganda saja, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ulama salaf kita, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Ittihafu Sadatil Muttaqin. Ittihafu Sadatil Muttaqin ini adalah kitab syarah Ihya Ulumiddin. Di situ disebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan innahu ta'ala kana wala makan. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah ada ketika belum ada tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sebelum ada arasy. Allah Ta'ala sudah ada sebelum ada langit. Allah Ta'ala sudah ada sebelum adanya bumi. Allah Ta'ala sudah ada sebelum adanya tempat. Faqalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyati kama kana qabla khalqihil makan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan tempat, dan dia tetap berada sebagaimana dia sebelum menciptakan tempat. Artinya keadaan Allah Ta'ala tetap sama sebelum dan sesudah menciptakan tempat. Allah tetap keadaannya sama saja, tidak ada terjadi perubahan. La yajuzu alaihi taghyiru fi dzatihi wala fi sifatihi. Tidak boleh, tidak mungkin adanya perubahan pada zatnya Allah Ta'ala dan adanya perubahan pada sifatnya Allah Ta'ala. Ini pendapat Imam Syafi'i, meyakini Allah itu tidak bertempat, meyakini Allah itu tidak bersemayam di atas arasy. Allah itu sudah ada sebelum menciptakan tempat. Ketika Allah menciptakan tempat, maka keadaannya sama saja seperti sebelum Allah menciptakan tempat. Tidak akan mungkin Allah itu berpindah kepada satu tempat kepada tempat yang lain, karena perpindahan dan perubahan itu tidak layak pada zatnya Allah Ta'ala dan tidak layak pada sifatnya Allah Ta'ala. Nah, jadi kita sudah ada pegangan. Imam Syafi'i, ulama salaf, meyakini Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bersemayam di atas arasy. Allah tidak ada di atas langit, tidak bertempat di atas langit. Allah tidak di bumi, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa memiliki tempat dan tidak memiliki arah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sekali-kali kita bayangkan Allah itu di atas arasy, Allah itu di atas langit, karena itu salah satu keyakinan yang keliru. Begitu juga kemarin sempat viral, ada seorang ustadz mengatakan kalau sholat supaya khusyuk, kita bayangkan kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membayangkan Allah berada di depan, itu bisa jadi murtad. Nah, karena Allah itu bebas daripada arah. Jangan sampai ketika kita sholat, kita bayangkan Allah itu berdiri tegak berada di hadapan kita sebagaimana berdirinya seorang raja. Nah, ini pemahaman yang keliru seperti ini. Nah, Allah itu terbebas daripada arah dan tempat. Cukup kita yakini saja bahwasanya Allah itu melihat kita. Tak perlu kita bayang-bayangkan Allah itu sedang berdiri di depan kita, sedang melihat kita, menatap kita dengan tatapan yang tajam. Tidak perlu seperti itu. Cukup saja kita yakini Allah itu sedang melihat kita. Jangan kita yakini Allah berada di hadapan kita. Itu termasuk pemahaman yang keliru. Nah, jadi dari sini sudah terjawab bahwa kelirulah keyakinan orang yang meyakini Allah itu bersemayam di atas arasy. Karena yang namanya arasy itu adalah makhluk. Makhluk itu dahulu belum ada, kemudian menjadi ada. Nah, kalau seandainya Allah itu berada di atas arasy, di mana Allah sebelum menciptakan arasy?
Tetapi ternyata mereka tetap bersikukuh, tetap keras kepala, meyakini Allah itu bersemayam di atas arasy. Ustaz, Allah itu harus kita yakini bersemayam di atas arasy. Kok bisa seperti itu? Ya, dalil Al-Qur'annya ada, Ustaz. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Itu dalil yang biasa dipakai oleh mereka untuk menunjukkan bahwa keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, bahwa Allah itu memang bersemayam. Nanti kita akan jelaskan apa makna bersemayam itu. Allah bersemayam di atas arasy. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ketika mereka menunjukkan dalil Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Zat yang maha penyayang 'alal arsy, atas aras, istawa. Istawa di sini mereka artikan dengan bersemayam. Berarti zat yang maha penyayang bersemayam di atas aras. Ini dalilnya, Ustaz. Nah, itu dalilnya. Bagaimana kita cara menjawabnya? Sebelum kita jawab, ada beberapa poin yang mesti disampaikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, di antara anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan akal kepada kita. Salah satu nikmat yang terbesar Allah berikan adalah Allah memberikan nikmat akal kepada kita. Nah, akal ini apabila disebutkan satu kata, maka akan tergambar di dalam benak pikiran kita. Ketika diucapkan kursi, maka langsung otomatis tergambar di pikiran kita bahwa itu adalah satu macam alat yang digunakan sebagai tempat duduk. Itu langsung otomatis tergambar. Ketika diucapkan kursi, tergambar itu adalah alat sebagai tempat duduk. Kemudian kalau diucapkan kata tangan, maka yang tergambar di otak kita, yang tergambar di akal kita, bahwa tangan itu adalah salah satu anggota tubuh yang memiliki jari jemari, 5 jari. Langsung otomatis tergambar seperti itu. Nah, sesuatu yang tergambar di dalam pikiran kita, di dalam akal kita, ketika menyebutkan atau mendengar satu kata, itu disebut sebagai tasawwur. Disebut sebagai tasawwur. Nah, kalau seandainya dikatakan Allah itu bersemayam di atas arasy, bersemayam itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah duduk. Kemudian bisa juga diartikan menetap. Kemudian bisa juga diartikan tinggal. Itu makna bersemayam di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti makna Allah bersemayam di atas arasy, Allah duduk di atas arasy. Allah tinggal di atas arasy. Allah menetap di atas arasy. Maka akan tergambarlah di akal kita bahwasanya Allah itu sedang duduk di atas arasy. Nah, sebagian orang ada yang tasawurnya sampai di situ saja. Dia cuma meyakini Allah itu duduk di atas arasy, cuma sampai di situ saja. Ada yang melanjutkan tasawurnya. Dia lanjutkan tasawurnya bahwasanya Allah itu duduk di atas arasy sebagaimana saya duduk di atas lantai, sebagaimana saya duduk di atas kursi. Itu kalau ada orang yang lebih parah tasawurnya, memahami Allah itu duduk di atas arasy. Sebagaimana saya duduk di atas kursi, begitulah Allah duduk di atas arasy. Bahkan mohon maaf, saya duduk di atas kursi dengan menempelkan, bahasanya, pantat di atas kursi. Maka begitulah Allah duduk di atas arasy dengan menempelkan pantatnya di atas kursi. Ini tasawur yang sudah sampai kepada tingkat murtad seperti ini. Kalau sampai dia meyakini Allah itu duduk di atas arasy,
sebagaimana saya duduk di atas kursi, sebagaimana makhluk duduk di atas lantai, maka dia dihukumi murtad. Dihukumi murtad. Nah, jadi begitu akibatnya. Kalau sampai dipahami istawa di situ artinya bersemayam. Ketika diartikan istawa itu bersemayam, maka akan muncul tasawur-tasawur yang nyeleneh tentang Allah Ta'ala. Ketika kita katakan Allah itu duduk di atas arasy, maka akan muncul tasawur-tasawur yang tidak layak untuk Allah Ta'ala. Nah, supaya tidak muncul tasawur yang nyeleneh tentang Allah Ta'ala, di dalam memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada dua metode ulama di dalam memahaminya. Metode yang pertama ulama salaf. Metode yang kedua ulama khalaf. Kalau metode ulama salaf di dalam memahami ayat mutasyabihat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka akan mentafwid namanya. Tafwid itu apa? Tafwid itu menyerahkan maknanya bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Ketika ditanya apa arti istiwa, maka dia akan mengatakan istiwa di situ hanya Allah saja yang tahu. Kami beriman bahwa Allah itu beristiwa. Cuma makna sebenar daripada istiwa hanya Allah saja yang tahu maknanya. Itu namanya adalah tafwid. Tafwid. Jadi ketika memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka tidak memilih makna. Istawa maknanya duduk, itu bukan tafwid namanya. Istawa maknanya bersemayam, itu bukan tafwid namanya. Istawa ya istawa. Istawa yang hanya Allah yang tahu makna sebenarnya, itu namanya tafwid. Kemudian ada metode ulama khalaf. Ulama khalaf itu mentakwil. Ketika menjumpai ayat mutasyabihat, mereka akan mentakwil. Takwil itu apa? Mencari makna yang lain yang sesuai dengan haknya Allah Ta'ala. Sebab istawa di situ artinya bukan hanya bersemayam. Istawa itu bahasa Arab, artinya banyak. Bisa diartikan bersemayam. Bersemayam, duduk, menetap, tinggal, itu bersemayam. Bisa juga istawa itu artinya lurus. Seperti imam mengatakan kepada makmumnya, istawu sufufakum. Istawu itu asalnya istawa. Nah, istawa di sini, istawu di sini artinya lurus. Jangan diartikan duduk. Kalau diartikan duduk, istawu sufufakum, duduklah kamu di atas saf-saf kamu. Kita mau sholat, ngapain disuruh duduk? Berarti tidak cocok istawu di situ artinya duduk, tapi artinya lurus. Istawu sufufakum, luruskan saf-saf kamu. Nah, bisa juga arti istawa di situ istaula. Istaula itu artinya menguasai. Menguasai. Maka makna menguasai inilah yang dipilih oleh ulama khalaf. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah menguasai arasy. Jadi ada dua metode ulama tadi, metode ulama salaf, metode ulama khalaf. Metode ulama salaf itu dengan mentafwid, menyerahkan maknanya bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Ketika ditanya arti istawa apa, maka dia akan mengatakan istawa itu hanya Allah saja yang tahu makna sebenarnya. Kami hanya beriman bahwasanya Allah itu beristiwa. Hanya saja istiwa yang dimaksudkan kami tidak tahu. Hanya Allah yang tahu makna istiwa sebenarnya. Itu metode ulama salaf. Kemudian metode ulama khalaf dengan mentakwil, mencari makna yang sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memahami istawa di situ maknanya adalah istaula. Istaula menguasai, maka Allah itu menguasai arasy. Nah, dua metode ulama salaf dan khalaf ini
tidak menimbulkan tasawur yang nyeleneh. Istiwa, ulama salaf ya istiwa, nggak tahu apa maksudnya, hanya Allah yang tahu. Kemudian metode ulama qalab, istawa, istaula, menguasai. Nah, sehingga tidak ada gambaran-gambaran yang nyeleneh di akal kita tentang Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya dipilih arti istawa itu bersemayam, duduk, maka akan tergambar yang aneh-aneh di otak kita tentang Allah Ta'ala. Nah, itu bisa berbahaya. Lebih parahnya lagi, dia katakan Allah itu duduk di atas arsy sebagaimana saya duduk di atas kursi. Bahkan sebagaimana pantat saya menempel di atas kursi, begitulah Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika sampai kepada tahap itu keyakinan dia, maka ulama sepakat memurtadkan orang yang seperti ini. Jadi ada orang yang meyakini Allah itu duduk di atas arsy sampai kepada tingkatan dimurtadkan ulama. Ada juga yang meyakini Allah duduk di atas arsy tidak sampai dimurtadkan, hanya sekedar disesatkan saja. Seperti apa? Dia yakini Allah duduk di atas arsy, tapi ketika ditanya bagaimana duduknya Allah Ta'ala, dia akan mengatakan Allah yang tahu. Nah, ini masih khilaf sebenarnya. Ada yang sampai dikafirkan, ada yang hanya disesatkan saja. Nah, sebagian salafi wahabi mereka meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, duduk di atas arsy. Ketika ditanya bagaimana duduknya Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, ini ada yang sampai dikafirkan, ada yang hanya disesatkan saja, tidak sampai murtad. Nah, tapi tetap sholat di belakang mereka makruh. Kemarin seperti pembahasan, ada masjid, dua masjid, satu masjid ramai jamaahnya, masjid yang kedua sedikit jamaahnya. Tapi yang masjid yang pertama yang ramai jamaahnya dipimpin sama imam salafi wahabi, meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Kalau hanya sekedar bersemayam di atas arsy, kalau kita mengikut pendapat yang hanya menyesatkan saja, tidak sampai mengkafirkan, maka sholat di belakang dia sah, seperti sholat di belakang imam Masjidil Haram. Mereka berpahaman Allah bersemayam, tapi tidak sampai meyakini Allah itu duduk sebagaimana saya duduk, tidak sampai seperti itu. Maka kalau seandainya berimam dengan imam yang seperti itu sebahagian ulama mengatakan makruh, sebahagian yang lain berpendapat tidak sah berjamaah dengan imam yang seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu jawaban yang pertama kita terhadap dalil mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada dua metode ulama di dalam memahaminya. Satu metode ulama tafwid, satu metode ulama ta'wil. Dan kedua-dua ulama ini tidak ada satupun yang meyakini Allah itu bertempat di atas arsy. Tidak ada satupun yang meyakini Allah itu bertempat di atas arsy. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang terakhir, jawaban yang kedua, kalau seandainya mereka berdalil Allah itu bersemayam di atas arsy, dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita jawab, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah itu di bumi? Kalau mereka meyakini Allah itu di atas arsy, di atas langit, dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang secara zahirnya menunjukkan Allah itu di bumi? Apa dalilnya? Secara zahir Allah itu berada di bumi. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Kamu berada di mana? Di bumi. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Berarti secara zahir ayat menunjukkan Allah itu berada di bumi. Nah, ini tunjukkan dalil seperti ini. Ternyata mereka berdalih, oh itu bukan Allah maksudnya, tetapi ilmu Allah. Maksudnya Allah mengetahui di mana saja kamu berada. Gak adil dong.
Kenapa ketika ayat yang menunjukkan Allah itu di bumi kalian takwil, kalian cari makna yang lain, tetapi ketika ayat itu menunjukkan Allah itu berada di atas arsy, kalian terima bulat-bulat keyakinan seperti itu. Itu salah satu cara yang tidak adil. Ayat yang menunjukkan Allah di bumi dicari makna yang lain, ditakwil. Tapi ayat yang menunjukkan Allah itu berada di atas arsy, diyakini bulat-bulat Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu salah satu sikap yang tidak adil. Nah, kemudian mereka juga mengatakan Allah itu di atas langit, sebab kita berdoa menghadapkan tangan kita ke atas langit, maka itu menunjukkan Allah itu berada di atas langit. Maka kita jawab, kau sholat ngadap kemana? Ngadap ke kiblat. Kiblat kau di mana? Ka'bah. Apakah itu menunjukkan Allah itu berada di Ka'bah? Jawabannya tidak. Kita sholat menghadap Ka'bah karena itulah kiblat sholat. Maka begitu juga dengan berdoa, menghadapkan tangan kita ke atas langit karena itulah kiblat doa kita. Jadi bukan menunjukkan Allah itu berada di atas langit. Mentang-mentang kita berdoa menghadap ke atas langit, Allah itu di atas langit. Tidak. Itu hanya kiblat doa. Sebagaimana kita solat menghadap ke arah Ka'bah, itulah kiblat solat. Maka begitu juga ketika kita berdoa, kita hadapkan ke arah langit, itu menunjukkan kiblatnya doa, tidak menunjukkan Allah itu di langit. Kemudian mereka juga mengatakan Allah itu di atas langit, pokoknya di atas langit. Kenapa Allah di atas langit? Nabi Isra wal Mi'raj naik ke atas langit, berjumpa Allah Ta'ala. Ini dalil orang tuh seperti itu. Nah, maka kita jawab, tahu nggak ayat wa kallamallahu Musa takliman? Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar bicara. Di mana Nabi Musa berbicara ketika itu? Di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu di mana? Di bumi. Allah berbicara dengan Nabi Musa di bumi. Apakah ini menunjukkan Allah itu berada di bumi? Nah, ini dalil yang menolak pemahaman mereka. Jadi jangan mentang-mentang Nabi kita Isra Mi'raj ke atas langit, oh Allah berada di atas langit. Tidak. Bagaimana dengan ayat yang menunjukkan Allah itu berkalam dengan Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa posisinya ketika itu berada di bumi, tidak berada di langit. Nah, jadi banyak syubhat-syubhat mereka tentang keyakinan mereka bahwa Allah itu berada di atas langit. Intinya keyakinan kita harus dibersihkan. Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Sebagaimana keadaan Allah sebelum menciptakan tempat, begitu jugalah keadaan Allah ketika sudah menciptakan tempat. Yang terakhir, di antara ashabus Syafi'i, ulama-ulama bermadhab Syafi'i mengatakan, wa man kafarnahu min ahlil qiblah, di antara orang-orang yang kami kafirkan daripada ahlul qiblah, sebahagian muslim ada mereka yang kami kafirkan. Seperti apa? Kal qailina biqalqil Quran, orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah ciptaan makhluk. Nah, maka itu termasuk orang yang dikafirkan. Kemudian waman la yu'minu bil qadar, orang yang tidak mengimani qada dan qadarnya Allah Ta'ala, takdir. Kemudian wa kadza may ya'taqidu annallaha jalisun 'alal arsy, dan begitu juga orang yang meyakini Allah itu duduk di atas arsy, termasuk orang yang kami kafirkan daripada ahlul qiblah. Jadi jangan kita pahami Allah itu duduk di atas arsy karena keimanan kita itu diperselisihkan ulama. Bahkan ada yang sampai menganggap kita murtad daripada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada
tanpa memiliki tempat dan arah. Tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan dan tidak di kiri. Adanya Allah tanpa memiliki arah dan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hari ini cukup ya. Mungkin ada yang mau dibahas lagi. Ada yang mau ditanya tentang akidah ini. Masalah akidah ini penting betul. Sangat-sangat penting sekali. Nah. Baitullah, rumahnya Allah. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Ka'bah Baitullah, rumahnya Allah. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat majmu', kalimat idhofah, gabungan dari beberapa kata digabung menjadi satu. Satu kata baitun, satu kata Allah. Dua kata digabung menjadi satu menjadi Baitullah, rumahnya Allah. Apakah ini menunjukkan Allah itu bertempat? Tidak. Karena di antara makna daripada kata majmu' itu bisa diartikan dari, bisa diartikan milik. Nah, di antara makna idhofah tadi, makna kata majmu' bisa diartikan dari, bisa diartikan milik. Baitullah, rumah milik Allah. Jadi hanya menunjukkan kepemilikan, bukan berarti Allah itu berada di dalam rumah, tidak. Nah, jadi makna Baitullah di situ adalah rumah milik Allah, bukan menunjukkan Allah itu berada di dalam rumah, hanya menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan. Kitabu Zaidin, kitab Zaid, maksudnya kitab milik Zaid. Nah, kemudian mobil Zaid, maksudnya apa? Mobil milik Zaid. Nah, jadi tidak serta-merta menunjukkan si Zaid itu berada di mobil, tidak. Tapi hanya menunjukkan kepemilikan. Maka begitu juga dengan kata Baitullah, rumah Allah, maksudnya rumah milik Allah, menunjukkan kepemilikan, bukan menunjukkan Allah itu bertempat. Baik, cukup ya, sudah adzan. Ada lagi? Nah. Allah berada di mana? Jawabannya tadi, maujudun bila makan, adanya tanpa tempat. Maujudun bila makan, adanya tanpa tempat. Nah, salah satu dalil secara logika yang pernah ditunjukkan Al-Imam Abu Hanifah ketika berdebat dengan seorang ateis, di mana Allah? Ateis tadi menanya, di mana Allah? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan maujudun bila makan, ada tanpa tempat. Apa buktinya? Buktinya ruh kamu. Ruh, nyawa. Nyawa kita di mana? Di kepala, di tangan, di perut, di kaki, atau di mana? Ada tidak tempat khususnya? Nah, sebagaimana roh, dia ada tapi tak punya tempat di dalam tubuhnya, maka begitu juga dengan Allah Ta'ala, ada tanpa memiliki tempat di alam semesta. Nah, jadi ya jawabnya seperti itu. Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Supaya dekatkan pemahaman, contohkan ruh tadi. Di mana ruh? Di kepala, di tangan, di kaki, atau di perut. Maka sebagaimana roh ada tanpa tempat khusus di dalam tubuh, maka begitu juga Allah ada tanpa tempat di alam semesta. Baik, cukup ya? Udahlah, cukup insyaallah. Kalau ada yang kurang jelas nanti silahkan ditanya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Fajar. Tanyakan kepada beliau. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.